Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Tema yang akan kita renungkan adalah nyanyian Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, yang dari Lukas 1 kita mengetahui bahwa Zakaria bertemu seorang malaikat Tuhan, yang pada saat pertemuannya dengan malaikat Tuhan itu, malaikat Tuhan menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Zakaria akan memperoleh seorang anak dari istrinya Elisabet, di mana di dalam pertemuan itu sebagaimana disampaikan di Lukas 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Awal dari renungan kita kali ini, yaitu ayat 67, adalah kelanjutan dari ayat yang ke-64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya. Di Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 67 ini adalah Zakaria, ayah dari anak itu, dikuasai oleh Roh Allah sehingga ia menyampaikan pesan dari Tuhan. Ia berkata, dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa seseorang manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus versi terjemahan baru, yang dikuasai oleh Roh Allah versi bahasa Indonesia sehari-hari, pada saat orang ini menyampaikan sesuatu, pada saat orang ini melakukan sesuatu, bukan lagi si manusianya yang menyampaikan atau melakukan sesuatu ini, yang dalam hal ini Zakaria bernubuat. Zakaria menyampaikan pesan dari Tuhan, namun Tuhan sendirilah yang berkarya atas Zakaria melalui Roh Kudusnya, melalui Roh Allah. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan, atau apa yang dinyanyikan oleh Zakaria pada saat itu bukanlah atas kehendak, bukanlah atas pikiran dari Zakaria sendiri, namun adalah atas kehendak, atas pikiran dari Tuhan. Demikianlah yang selalu terjadi pada manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu Tuhan berbicara melalui manusia itu dengan kekuatan Roh Kudusnya. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan hal ini di Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Bukan Simon Petrus yang menyatakan apa yang ingin diekspresikan oleh Tuhan Allah Bapa yang di surga, melainkan Tuhan sendiri yang menyatakan hal itu melalui Roh Kudusnya yang ada di Simon Petrus. Jadi perkataan Simon Petrus itu bukan atas kehendak atau pikiran Petrus, melainkan atas kehendak dan pikiran Tuhan. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan dapat berkata-kata atau berpesan melalui manusia yang Dia pilih dalam bentuk nubuat, atau dalam bentuk perkataan, atau dalam bentuk nyanyian, atau dalam bentuk
perbuatan, yang mana bentuk-bentuk ini merupakan kesaksian, yaitu manusia menyaksikan akan Tuhan. Di dalam konteks nas kita kali ini, kesaksian yang disampaikan oleh Zakaria bentuknya adalah nubuat atau kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia kebanyakan, bukan bahasa roh. Meskipun pada saat itu Zakaria sedang dipenuhi dengan Roh Kudus, sedang dikuasai oleh Roh Allah. Dan yang dikatakan oleh Zakaria ini adalah firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diketahui oleh anak-anak Tuhan pada hari itu. Dari konteks nas kita kali ini juga kita mengetahui kata-kata yang disampaikan Tuhan melalui Zakaria memuliakan diri Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui Zakaria isinya memberkati umat Tuhan, seperti kata menolong umatnya, seperti kata membebaskan mereka, seperti kata memberi penyelamat kepada mereka, yang mana kata-kata ini adalah sebagaimana yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang diketahui oleh orang-orang pada saat itu. Hari ini firman Tuhan itu adalah di dalam Alkitab. Kita juga mengetahui dari konteks nas kita bahwa kata-kata Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Zakaria menepati janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dengan kata lain, kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui kesaksian Zakaria akan Tuhan ada di dalam Alkitab. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Poin-poin penting yang kita renungkan dari nas kita kali ini, termasuk di dalam poin-poin ini adalah Tuhan mempergunakan pengikutnya, termasuk Zakaria pada saat itu, termasuk kita anak Tuhan pada hari ini, untuk menyampaikan pesannya. Dan pesan itu oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Zakaria, yang ada di dalam orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu kita semua akan keluar dari anak-anak Tuhan itu, dari Zakaria, dari saya, dari Anda, dalam bentuk kesaksian, yaitu kesaksian akan Tuhan. Kesaksian yang adalah mengenai Tuhan, mengenai karya Tuhan, atau lebih tepatnya mengenai Tuhan Yesus, mengenai karya Tuhan Yesus adalah sesuai dengan firman Tuhan yang pada hari-hari ini adalah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Injil. Tersirat di dalam poin-poin ini adalah pada saat seseorang mengaku dia sedang berkata-kata dan kata-katanya datangnya dari Tuhan, lalu kita mendengarkan bahwa kata-kata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita dapat katakan saat itu juga bahwa orang ini sedang membuat pengakuan palsu. Dia tidak sedang mengatakan perkataan yang datangnya dari Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai penerapan ini dengan menanyakan pertanyaan berikut. Menurut Anda, mana yang disampaikan oleh Alkitab, yang disampaikan oleh nas kita kali ini? Pertama, Zakaria adalah penyembah Tuhan. Artinya, Zakaria adalah seseorang yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Zakaria hidup menurut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan memberkati Zakaria. Atau yang kedua, Zakaria diberkati Tuhan, yang dalam hal ini dia dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama oleh Tuhan
Yohanes, yang dalam hal ini Tuhan melepaskan dia dari kebisuannya, sehingga kemudian Zakaria menyembah Tuhan melalui kesaksiannya, melalui nubuat yang dia sampaikan akan Tuhan. Secara sepintas lalu, tampaknya yang kedualah yang benar. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, di dalam konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa yang pertamalah sebetulnya yang lebih mendekati apa yang terjadi pada pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang dalam hal ini memberikan kesaksian akan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Nya. Maksud saya adalah sebagai contoh Zakaria adalah sebagaimana yang disampaikan di Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang mana ini adalah kehidupan Zakaria. Orang-orang seperti inilah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan orang-orang yang di dalam kesehari-harian mereka tidak melakukan perintah Tuhan, tidak sayang pada Tuhan. Kemudian orang-orang termaksud diberkati oleh Tuhan. Baru kemudian orang-orang termaksud ini memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, taat pada Tuhan. Bukan seperti yang ini. Dengan demikian, penerapan pertama kita adalah selalulah hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak Tuhan. Artinya selalulah hidup setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk di dalam selalulah hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah pada saat kita sedang bersuka, pada saat kita sedang berduka, bahkan pada saat penderitaan dan persekusi datang pada kita. Tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tetaplah menyembah Tuhan dalam hidup Anda. Karena menyembah Tuhan hanya dapat dilakukan dalam roh dan kebenaran, sebagaimana yang kita lihat dari apa yang terjadi pada Zakaria tadi, yaitu Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Zakaria mendengarkan firman Tuhan dari malaikat Gabriel, yang mana Tuhan Yesus sendiri juga menyampaikan akan hal ini di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Maka penerapan selanjutnya adalah berdoalah, meminta Roh Kudus membuat Anda percaya pada Tuhan Yesus, sehingga Roh Tuhan, Roh Kudus berada di dalam Anda. Ini kalau Anda belum kenal siapa Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus. Kalau Anda sudah kenal dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka berdoalah dan meminta Roh Kudus untuk membuat Anda selalu disucikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari hari ke hari, sehingga Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Anda tetap terus berkarya, tetap terus memenuhi Anda. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa keberadaan Roh Kudus di dalam seseorang bukan berarti orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih di dalam konteks perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 23 dan 24, penerapan berikutnya adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Anda membaca, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Singkatnya, untuk penerapan ini, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab, mengertilah Alkitab yang Anda baca itu, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang Anda baca dari Alkitab itu. Penerapan selanjutnya adalah
Sebab ibadah yang sejati sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yaitu Anda harus mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan, termasuk perkataan Anda, termasuk pikiran Anda, termasuk kesaksian Anda sebagai ibadah Anda yang sejati kepada Tuhan. Maka penerapan itu adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Anda selalu berkata-kata, selalu bersaksi akan Tuhan. Untuk mudahnya, penerapan ini adalah setiap Anda ada kesempatan untuk berkata-kata tentang Tuhan, berkata-katalah tentang Tuhan. Dan sebagaimana yang kita renungkan di nas kita kali ini, di dalam Anda berkata-kata, bersaksi tentang Tuhan, ingatlah bahwa seperti yang dilakukan oleh Zakaria, kesaksian itu harus memuliakan Tuhan, harus memberkati umat Tuhan, harus menyampaikan apa yang ada di firman Tuhan. Di dalam konteks Zakaria, Zakaria menyampaikan pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan dia dan juga dalam kehidupan umatnya, yaitu umat Israel. Di dalam konteks Zakaria ini, Zakaria mengetahui betul janji Tuhan pada umat Israel melalui kitab Musa dan kitab para nabi. Dan pada saat janji Tuhan itu dipenuhi, seperti yang terjadi sebagaimana disampaikan di nas kita kali ini, yaitu kelahiran Yohanes, dan di dalam konteks Alkitab yaitu kelahiran Mesias, kelahiran Tuhan Yesus, yang kemudian semua itu disampaikan oleh Zakaria melalui kesaksiannya, melalui kata-katanya. Demikian pula lah yang dikehendaki Tuhan pada saat kita memberikan kesaksian akan Tuhan. Ingat, kesaksian ini tidak harus selalu di depan banyak orang. Bisa percakapan antara Anda dengan satu orang lain. Sebagaimana terhadap Zakaria, Tuhan juga memberikan janji-janjinya kepada Anda seperti yang Anda baca di dalam Alkitab. Pada saat Tuhan memenuhi janji-janjinya kepada Anda itu, maka sebagaimana yang dilakukan Zakaria, berkata-katalah, bersaksilah bagaimana Tuhan memenuhi janji-janjinya kepada Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau anak-anak Tuhan seperti kita semua mematuhi firman Tuhan, termasuk penerapan-penerapan ini dengan kekuatan dari Roh Kudus tentunya, saya mengimani Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.